Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mari kita mulai pembelajaran daring bahasa Indonesia. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang materi mengidentifikasi teks laporan percobaan. Klasifikasi yaitu teks yang mengklasifikasikan sesuatu. Jadi teks laporan percobaan itu adalah teks yang menyajikan laporan tentang hasil percobaan yang sudah dilakukan oleh penulis. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, kita tulis, kita laporkan. Nah, itu teks laporan percobaan. Lalu, apa beda teks laporan percobaan dengan teks-teks yang lain? Misalnya dengan teks deskripsi atau dengan teks eksplanasi. Nah, mari kita lihat penjelasan berikut. Ini ada contoh 3 teks. Ada teks yang pertama, sepedaku termasuk sepeda ondel jengki yang tidak memiliki batangan besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk dan sebagainya. Kemudian di teks yang kedua ada sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya, dan seterusnya. Kemudian di teks yang ketiga, free gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut diverten, merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung. Nah, dari ketiga teks tadi, mana yang merupakan teks laporan, mana yang merupakan teks eksplanasi, dan mana yang teks deskripsi. Nah, baiklah, kita ulas kembali tentang teks deskripsi. Teks deskripsi itu teks yang bagaimana? Di kelas 7 kita sudah belajar tentang teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan suatu objek. Jadi ketika kita melihat objek, nah ini contoh gambar kucing. Nah, kita melihat foto kucing, kita bisa mendeskripsikannya dengan kucing ini kita beri nama Molly, matanya bulat hitam, ekornya hitam, bulunya putih bersih, melompat-lompat lucu sekali. Nah, itu bisa kita gambarkan secara detail khusus tentang Molly. Kemudian untuk teks laporan kita bisa masih membicarakan tentang kucing tapi tidak khusus kucing Molly. Kita bisa mengklasifikasikan jenis-jenis kucing. Misalnya kucing itu memiliki beragam jenis, ada kucing Anggora, ada kucing Persia, ada kucing Jawa. Nah, kita klasifikasikan jenis-jenis kucing itu, maka kita sudah membuat teks laporan. Jadi dari kucing saja kita bisa menjadikannya sebuah teks deskripsi dan teks laporan. Tinggal kita mengemasnya, mau kita buat teks laporan atau teks deskripsi. Nah, sekarang kita ingat kembali teks eksplanasi di kelas 8 semester ganjil ya. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan sebab akibat kejadian, bisa dari alam, bisa kejadian sosial. Nah, misalnya gunung meletus. Nah, apa sebab-sebab terjadinya proses alam tersebut dan akibat-akibat dari kejadian tersebut. Kemudian di gambar itu ada banjir. Nah, bisa kita jelaskan sebab-sebab terjadinya banjir, kemudian akibat-akibat banjir, kemudian pengemasan itu kita sudah menyusun sebuah teks eksplanasi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke 3 teks tadi di awal. Ada sepeda ondel dan seterusnya tadi. Nah, nanti kalian cermati ketiga teks tersebut. Dari teks 1 itu merupakan teks apa, kemudian yang kedua apa, yang ketiga apa. Nah,
Jadi nanti harus terjawab mana yang merupakan teks laporan, mana yang teks deskripsi, dan mana yang merupakan teks eksplanasi. Dari teks pertama kita cermati, sepedaku termasuk sepeda ondel jengki yang tidak memiliki batangan besi berbentuk pipa, dan seterusnya itu. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam, sudah memudar. Kemudian ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda, ukuran ban sekitar 18 inci, dan seterusnya itu. Nah, berarti kita mendeskripsikan sepeda ontel jengki kita itu. Berarti ini termasuk jenis teks deskripsi. Kemudian di teks kedua kita lihat sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3 mempunyai stang, tempat duduk, sepasang pengayuh, digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 70-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak dan seterusnya itu. Nah, berarti kita mengklasifikasikan jenis kendaraan yang namanya sepeda itu. Berarti teks kedua ini termasuk jenis teks laporan. Nah, jadi paham nggih, mana yang merupakan teks deskripsi, teks teks laporan, dan teks eksplanasi. Nah, kemudian yang ketiga ya berarti teks eksplanasi, karena kita menjelaskan sebab dan akibat dari proses. Nah, jadi kalian sudah mengerti ya apa bedanya teks laporan dengan teks-teks yang lain, terutama teks eksplanasi dan teks deskripsi. Nah, udah paham kan? Jadi sekarang kalian sudah harus bisa, ketika melihat teks harus sudah bisa mengatakan, oh ini teks jenis laporan, oh ini teks deskripsi, ataukah ini teks eksplanasi. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Jadi sebuah teks disebut teks laporan percobaan ketika teks tersebut menginformasikan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Jadi menginformasikan tentang hasil-hasil percobaan yang sudah kita lakukan, kita tulis pada sebuah teks. Nah, itulah teks laporan percobaan. Demikian materi kita kali ini. Jadi nanti tugas kalian adalah mencari sebuah contoh teks laporan percobaan, bisa dari berbagai media, bisa dari media cetak, bisa juga dari media elektronik. Kalian cermati setiap teks-teks yang kalian temukan. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti akan Ibu lanjutkan tentang struktur dan kaidah-kaidah pada teks laporan percobaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.